Oke, baik. Jadi di sini saya mau coba jelasin ke teman-teman semua gimana caranya compile source code dari Delve 3D ini pakai Microsoft Visual Studio. Jadi ada beberapa bahan yang harus di-download oleh teman-teman. Yang pertama itu yang terpenting adalah source code-nya. Jadi cara download source code Delve 3D itu yang pertama adalah masuk ke link ini, websitenya Deltares. Terus jangan lupa login dulu ke akun kalian yang sudah dibuat masing-masing. Terus di bagian bawah ini nanti ada tulisannya download the source code. Nah, di link yang ini tinggal diklik aja. Terus kita pilih yang Delve 3D. Oke, nanti kalau udah berhasil masuk bakal muncul tampilan kayak gini. Terus yang harus kalian lakukan adalah mengcopy linknya. Kalau udah di copy, terus uh, ke Microsoft, ke Windows Explorer, maaf. Terus klik kanan, habis itu pencet Tortoise SVN, kemudian pencet export. Nanti si URL-nya itu di paste di sini. Jadi untuk download source code dari Delve 3D ini kalian harus mendownload yang namanya Tortoise SVN ini. Nanti linknya semuanya bakal saya taruh di deskripsi. Jadi nanti kalau misalkan downloadnya udah berhasil, nanti bakal muncul source code-nya seperti folder ini. Oke, jadi setelah punya file source code-nya, kemudian yang kedua yang harus kalian punya itu adalah Microsoft, Net Framework. Nah, di sini Net Framework yang direkomendasikan adalah Net Framework 4.8. Ini juga nanti ditaruh di deskripsi linknya. Ini download dan install kayak biasa. Terus kalau udah nanti kalian install Visual Studio, di sini saya coba menggunakan Visual Studio tahun 2017. Nanti linknya juga ditaruh di deskripsi. Terus setelah download Visual Studio 2017 dan menginstalnya, kalian download yang namanya Intel Parallel Studio XE tahun 2019. Jadi ini harus berurutan ya. Jadi harus install dulu Microsoft Visual Studio-nya, baru download dan install Parallel Studio. Karena kalau misalkan nggak berurutan, nanti compile-nya juga nggak akan berhasil. Gitu. Terus kemudian yang perlu diinstal lagi adalah ini, Anaconda. Anaconda ini nanti digunakan untuk menghasilkan atau membuat file solution yang nanti file solutionnya itu nanti bakal dikompil di Microsoft Visual Studio. Ini juga gratis, nanti linknya juga ditaruh di deskripsi. Oke, jadi kalau misalkan semuanya bahan-bahannya udah ada, udah diinstal juga. Oh ya, ada yang terpenting lagi. Jadi sebelum menginstal Visual Studio 2017, ada beberapa komponen tambahan yang harus diinstal, atau ada bagian komponen yang harus diinstal di Microsoft Visual Studio 2017 ini. Oke, oke, jadi nanti kalau misalnya kalian coba install Visual Studio tahun 2017 ini, bakal muncul jendela ini. Nah, jadi ada beberapa komponen yang harus ditambahin untuk untuk berhasil mengcompile file Delve 3D ini. Yang pertama itu adalah Net Desktop Development, ini diklik. Terus yang kedua juga kalian bakal butuh Desktop Development with C++ ini. Terus di jendela bagian kanan ini nanti jangan lupa ditambahin ada dua komponen. Yang pertama itu C++ atau CLI support. Terus kemudian yang kedua itu adalah yang ini, yang Visual C++ MFC. Jadi yang kedua ini jangan lupa dicentang. Nanti kalau udah dicentang dua ini, 1, 2 sama yang ini 1, 2, tinggal klik install aja. Ini juga butuh beberapa waktu karena cukup gede juga filenya, hampir 11 GB atau 10 GB. Jadi nanti tungguin aja sampai selesai. Karena saya di sini udah nginstal Visual Studio 2017, ini saya close aja. Oke, jadi setelah menginstal Visual Studio tahun 2017, maka langkah selanjutnya adalah menginstal Intel Parallel Studio tahun 2019. Ini juga caranya tinggal di next aja, nanti sampai muncul tombol install sampai selesai. Nggak ada setting tambahan kalau yang ini. Terus kalau misalkan 1 dan 2 ini udah, dan juga jangan lupa tadi ya yang Net Framework 4.8 juga jangan lupa diinstal. Nah, sama yang Anaconda tadi kalau udah, kita bakal ke file source code-nya. Nah, di file source code ini
bakal ada beberapa file. Nah, untuk mengcompile-nya pertama-tama kita masuk dulu ke folder src atau src ini. Terus scroll ke bawah sampai kalian nemu file Python yang ini prepare_sln.py. Ini klik 2 kali aja. Kemudian bakal muncul jendela untuk milih Visual Studio version yang berapa yang kita pakai, Net Framework version berapa yang kita pakai, sama Intel Fortran apa yang kita pakai versinya. Nah, di sini kan tadi kita udah menginstal Visual Studio yang tahun 2017, maka kita klik yang ini. Terus yang Net Framework versionnya yang 4.8, terus yang Intel Fortran versionnya yang tahun 2019. Kalau udah klik apply, terus tunggu sampai jendela ini, command prompt yang Python ini selesai mengekstrak file-file solutionnya. Nah, sampai ada tulisan finish ready to be used, artinya file-file solusinya sudah berhasil diekstrak oleh Python dan dapat dilihat di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 file solusi yang tadi udah kita ekstrak dari Python. Nah, untuk mengcompile kita klik 2 kali yang delf3dopen.sln. Oke, nanti bakal muncul, bakal masuk ke Visual Studio 2017 yang udah tadi kita install. Tunggu dulu. Nah, oke. Ini kita udah masuk di Microsoft Visual Studio-nya. Terus untuk mengecek apakah komponen-komponen yang kita butuhin itu udah keinstall dengan benar atau enggak, bisa dilihat di sini di tab Help, terus ke About Microsoft Visual Studio. Oke, terus bisa dilihat di sini kalau misalnya komponen-komponen seperti Visual C++ ini udah muncul, terus Intel Parallel Studio 2019 yang ini juga udah muncul, sama ini NuGet Package Manager-nya juga udah muncul, berarti artinya kita udah siap buat compile source code dari Delf3D ini ya. Ini kita close dulu. Terus pertama-tama yang harus kita lakukan adalah klik kanan di file solution ini. Kemudian klik yang retarget solution. Terus Windows SDK versionnya kalau bisa yang 10.0, kalau kalian punya yang 8.1 boleh dicoba, tapi jujur belum pernah saya coba ya yang 8.1, tapi yang 10.0 ini berhasil untuk kasus ini. Terus dicantang semuanya, kemudian klik OK. Terus jangan lupa di bagian ini, di bagian solution configuration-nya, debug-nya diganti ke release. Kemudian di bagian solution platformnya jangan lupa diganti ke x64. Terus di sini tadi muncul ya, yang retargeting tadi udah berhasil, 29 complete, 0 failed, artinya nggak ada yang gagal. Kalau udah, kita klik kanan di file solution ini, terus pilih yang build solution. Nah, untuk mengcompile file source code ini memerlukan waktu beberapa menit ya, tergantung prosesor apa yang kalian pakai di laptop atau di komputer kalian. Semakin canggih prosesornya, harusnya sih semakin cepat ya untuk nge-compile source code-nya di sini. Baik, ini nanti bakal dipercepat aja sampai nanti selesai, biar kita lihat apakah ada error atau enggak. Oke, jadi ini compiler udah selesai. Tahu selesai dari mana? Bisa dilihat tadi bar warna hijaunya di sini udah hilang. Terus selanjutnya adalah kita pastiin di build ini nggak ada errornya. Cara lihatnya itu yang pertama dari ke tab error list ini.
Terus di sini lihat, di sini kan errornya 0. Kalau errornya 0 artinya kalian berhasil mengcompile source code dari Delft 3D-nya. Kalau masih ada error, artinya berarti kemungkinan masih ada komponen-komponen yang bermasalah atau yang tidak berhasil terinstall di laptop atau PC kalian. Kalau warning sih di sini walaupun warningnya 1139 itu nggak apa-apa asal errornya itu 0. Nah, selanjutnya adalah kita pastiin bahwa library yang kita dapetin dari hasil compile ini juga berjalan dengan sempurna. Caranya adalah dengan ke folder source code-nya, terus ke bagian examples. Nah, di sini ada banyak banget test case yang bisa kita coba run untuk tahu apakah source code-nya ini berhasil berjalan dengan baik atau enggak gitu. Nah, di sini saya coba di bagian di folder 01 yang standar ini. Kita klik 2 kali, terus di bagian run.bat yang ini. Kalau yang SI ini untuk yang Linux ya. Jadi kalau kalian pakai Windows, pakai yang run.bat. Windows batch file ini kita klik 2 kali. Nah, oke. Kalau misalnya di bagian CMD-nya itu dia sudah ngerunning sampai selesai, atau setidaknya udah bisa ngerunning lah, itu artinya source code yang kalian compile itu berhasil berjalan dengan baik gitu di laptop atau PC kalian. Ini yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara melihat di folder src, terus di bagian bin di sini, terus di bagian folder x64, di bagian folder dflow 2D 3D ini kita klik 2 kali, terus bagian bin. Nah, pastikan ada 2 file. Yang pertama itu ada file di hydro.exe, sama yang kedua itu ada file DLL yang ini, flow 2d3d.dll. Jadi kalau misalkan di hydro.exe dan flow 2d3d.dll-nya ini udah ada di folder ini, di folder tadi ya, di sini ingetin aja src bin x64 di flow 2d3d bin. Nah, ada 2 file ini, artinya source code kalian udah berhasil compile. Nah, selanjutnya adalah kita copy library yang udah kita compile tadi, hasil compile dari library yang udah kita dapatkan ke folder instalasi Delft 3D yang GUI atau yang Graphical User Interface. Oke, jadi sekarang kita coba copy file library yang tadi udah kita compile ke folder instalasinya Delft 3D. Jadi caranya adalah dengan mengcopy kita ke folder src, terus ke bin. Nah, di sini ada folder x64. Kita klik kanan, kita copy ke program file, terus delta-res, terus ke yang ini Delft 3D, tergantung ya, karena di sini saya ada 2 versi GUI yang terinstall. Tapi di sini saya bakal coba pakai yang 4.04.02. Nah, di sini ada folder x64 juga. Ini kita replace dengan cara di paste aja. Klik yes. Terus di sini do this for all current items, diklik terus yes. Terus ini juga sama, copy and replace. Tunggu sampai semuanya tercopy ya. Nah, oke. Kalau udah, kita bisa buka Delft-nya di d3d_menu. Nah, di sini kita bakal coba running atau test case dari project yang nanti akan kita buat. Di sini saya punya test case di perairan Pekalongan. Ada di sini test case Pekalongan C, terus select folder, kemudian flow, kemudian klik start, kemudian pilih file MDF-nya. Di sini saya udah pilih selesai.mdf. Oke. Dan proses runningnya akan berjalan. Kalau misalnya kalian sudah berhasil mencoba test case dari folder apapun, dari test case apapun, terus di bagian running GUI-nya berhasil terrunning seperti ini, maka artinya file source code yang tadi sudah kita compile berarti benar-benar sudah berhasil ya. Jadi benar-benar bisa kita pakai
untuk project kita ke depan selanjutnya. Baik, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan ya. Untuk teman-teman yang mungkin butuh cara atau bingung gimana caranya compile source code dari Delft 3D ini, karena menurut saya pribadi mengcompile source code ini juga cukup challenging ya, cukup susah, karena ya suka trial error lah, sampai akhirnya saya menemukan bagaimana caranya mengcompile dengan baik dan saya share di video ini.